Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Deni Pranugraha, NIM 041 dari kelas A1, akan mempresentasikan materi sirkulasi. Sirkulasi, pergerakan melalui ruang. Sirkulasi merupakan suatu perjalanan atau jalur pergerakan sebagai elemen penyambung indrawi yang berfungsi sebagai penghubung ruang antar bangunan, ruang yang mencakup eksterior maupun interior secara bersamaan. Elemen-elemen sirkulasi. Elemen-elemen sirkulasi terdiri dari pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalur, hubungan ruang jalur, dan bentuk ruang sirkulasi. Pencapaian merupakan pandangan jarak jauh. Sebelum menuju ke sebuah interior bangunan, pastinya kita melewati pintu masuk terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan tahap pertama dalam elemen sirkulasi. Dalam menempuh hal tersebut, kita sudah disiapkan untuk melihat, mengalami, dan memanfaatkan ruang-ruang yang ada di dalamnya. Jenis-jenis pencapaian ada 3 dan dijelaskan sebagai berikut. Pencapaian frontal, yaitu pencapaian yang secara frontal langsung mengarah pada pintu masuk yang hanya dengan sebuah garis lurus. Pencapaian tidak langsung, yaitu pencapaian yang menekan sebuah perspektif pada bagian depan dan bentuk sebuah bangunan, dan jalurnya bisa digunakan sekali ataupun berkali-kali. Pencapaian spiral, yaitu pencapaian yang difungsikan untuk menunda atau melamakan waktu sekuen pencapaiannya. Pintu masuk. Jika dalam kondisi normal pada dinding yang tertutup, pintu masuk akan terakomodir oleh sebuah bukaan pada dinding. Bisa saja berbentuk lubang sederhana, bahkan bisa sedetail mungkin. Seperti apapun ruang, bentuk penutupnya, pintu masuk akan lebih baik berupa sebuah bidang yang tegak lurus, langsung atau tidak langsung mengarah pada titik pencapaiannya. Menurut bentuk pintunya, dapat dikategorikan sebagai berikut. Rata, yaitu pintu yang mempertahankan kemenerusan permukaan dinding. Dijorokkan, yaitu pintu yang membentuk satu ruang peralihan dan bisa juga memberi perlindungan. Dimundurkan, yaitu pintu yang dapat juga memberikan perlindungan dan mendapatkan sebagian eksterior bangunan. Pada kategori tersebut, pintu masuk dapat berbentuk sama seperti ruangannya dan menjadi perwakilan dari bentuk ruangan. Namun pintu masuk bisa juga bentuknya bertolak belakang dengan bentuk ruangan itu sendiri. Berdasarkan penempatan, pintu masuk bisa diposisikan di tengah-tengah bidang, atau bisa juga digeser hanya di sekitar bidang bukaan saja. Tanda pintu masuk dapat diperkuat secara visual dengan cara membuat bukaan lebih lebar, lebih rendah, lebih sempit dari yang diantisipasikan, membuat pintu masuknya berkelok-kelok atau dalam, memperjelas bukaan dengan ornamen yang mendekoratif. Konfigurasi jalur. Sifat konfigurasi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi-organisasi yang dihubungkan. Konfigurasi dari sebuah jalur bisa memperkuat suatu organisasi spasial dengan suatu cara, yaitu mensejajarkan pola. Tapi konfigurasi bisa juga dikontraskan dengan bentuk organisasi spasial dan dapat bertindak sebagai sebuah penekanan visual. Berikut merupakan jenis-jenis dari konfigurasi jalur. Linear, yang merupakan unsur utama. Suatu garis lurus merupakan pengatur utama bagi serangkaian ruang. Selanjutnya ada radial, yaitu konfigurasi yang memiliki jalur linear yang mulai atau berakhir pada sebuah titik pusat. Spiral, yaitu konfigurasi yang memiliki jalur linear yang berawal dari sebuah titik pusat dan bergerak melingkar sehingga semakin menjauh dari titik pusat. Grid, yaitu konfigurasi yang terdiri dari 2 garis linear yang berpotongan dan menghasilkan suatu bentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Jaringan, yaitu konfigurasi yang menghubungkan suatu titik dengan titik dalam ruang. Komposit, yaitu titik-titik penting pada sebuah pola yang akan menjadi suatu pusat aktivitas. Hubungan ruang jalur. Jalur terkait dengan ruang-ruang yang dihubungkan dengan cara berikut. Mereka dapat melewati ruang, harus mempertahankan integritas di setiap ruang, konfigurasi jalurnya yang fleksibel, dan ruang-ruang yang sebagai perantara jadikan penghubung bagi jalur dengan ruangannya. Mereka dapat menembus ruang ketika jalur dapat melalui sebuah ruang dengan cara aksial, miring, atau bisa juga di sepanjang tepinya. Ketika menembus suatu ruang, jalur membentuk pola peristirahatan dan pergerakan dalamnya.
Mereka dapat menghilang dalam ruang ketika lokasi ruangnya dapat menghasilkan sebuah jalurnya, dan hubungan jalur dengan ruang ini digunakan agar bisa mencapai ruang-ruang penting baik secara simbolis maupun fungsional. Bentuk ruang sirkulasi. Jalur sirkulasi bisa juga menjadi sebuah ruangan seperti koridor yang tidak memiliki ujung, tetapi bentuk dan skala dari ruang sirkulasi harus bisa mengakomodir pergerakan manusia ketika manusia melakukan perjalanan atau menikmati pemandangan di sepanjang jalur. Bentuk dari ruang sirkulasi tersebut sangat bervariasi menurut bagaimana batas-batas yang didefinisikan. Bentuk yang berkaitan dengan sebuah bentuk yang dihubungkan, kualitas proporsi, pencahayaan, skala, dan pemandangan yang diartikulasikan. Pintu-pintu masuk yang ada membuka padanya, dan cara menangani suatu perubahan tinggi dengan menggunakan tangan dan rem. Keadaan suatu sirkulasi bisa seperti tertutup, terbuka pada satu sisi, dan terbuka pada kedua sisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oh, Santi.